Jadi selamat datang di Power Team Zoom Meeting Indonesia, Bang Mr. Tikon dan Mr. TJ. Nah, jadi di sini saya sampaikan bahwa kita kehadiran leader internasional untuk skala global. Dan sedikit saya bercerita tentang Mr. Tikon. Dia adalah salah satu leader internasional, mempunyai jaringan di beberapa negara dan termasuk miliuner yang diciptakan oleh Porses ya. Dia berjalan mulai dari Porses Ethereum, Porses Tron, dan sekarang all out di Porses Boost bersama Power Team Indonesia. Nah, jadi ada satu orang lagi, Mr. TJ, ini berasal dari negara Malaysia, untuk saat ini dia stay-nya. Dan dia adalah motivator global internasional, salah satu pembentukan karakter dan mindset di dalam pengembangan bisnis, dan dia mempunyai jaringan di 32 negara ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan kehadiran tamu dari luar, dari global internasional, dan saya di sini meminta request untuk menggunakan bahasa Malaysia, karena untuk Indonesia sendiri mungkin sedikit hampir sama bahasanya. Jadi saya sapa dulu Bang Tikon, selamat malam, selamat datang. Selamat malam Pak Kenzi. Oke Bang, ya sorry saya sedikit telat, dan Bang TJ udah masuk ya? Ya, salam sejahtera. Salam sejahtera Bapak Kenzi dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Oke, selamat malam Bang TJ. Ya, jadi harapannya Bang TJ untuk kedepannya mohon untuk selalu aktif di dalam Power Team Meeting rutin ya. Jadi harapannya nanti Bang Tikon juga dan Bang TJ juga dapat mengisi materi untuk membentuk karakter, membantu tim yang ada di Indonesia. Nah, jadi nanti untuk malam ini mungkin sesinya adalah Bang TJ dan Bang Tikon menyampaikan testimoni aja tentang pengembangan proyek desentralisasi Matrix Porses dan historical kesuksesan yang mungkin bisa ditularkan ke Power Team Indonesia. Oke, Bang. Oke. Selamat malam. Ya, pasti Kenzi. Selamat malam Bang TJ. Itu ada satu tugas yang sangat murni yang pasti kita lakukan sama-sama, yang kita pastikan Power Team ini akan menjadi satu jaringan rangkaian ya Porses yang paling best ya di dunia ini. Kita akan pastikan ya ini akan berlaku. Alright? Amin. Thank you Bapak Kenzi. Kita akan teruskan perjuangan kita. Baik. Salam kenal Bang TJ dari saya, Haris, Bang TJ. Ya, Bang TJ, Salam sejahtera Bapak Haris. Perkenalkan, kita punya Power Team host yang sangat fenomenal, energik dan bersahabat, Haris ya dari Indonesia. Semangat Bang TJ, thank you for your hebat, luar biasa hebat Bapak Haris. Dari mana, Jakarta ke Bapak Haris? Saya Bekasi, Jakarta. Jakarta Bekasi. Hebat. Luar biasa. Oke, thank you. Mungkin bisa disapa Mr. Taikun. Salam kenal Mr. Taikun. Ya, selamat kenal Pak Haris. Ya, betul. Acara kita mulai mungkin 19.45 sambil menunggu teman-teman yang lain, dan alhamdulillah sudah masuk 50 partisipan di malam hari ini. Khususnya acara ini untuk Power Team, namun tidak menutup kemungkinan dengan member dari yang lain, baik yang sudah join maupun yang belum join. Insya Allah beberapa motivasi, semangat, dan pengalaman Mr. TJ dan Mr. Taikun bisa menggugah semangat, bisa memberikan peluang usaha, khususnya teman-teman dari Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, Bang TJ dan Bang Taikun ada semua. Dan nama-nama yang sudah ada ID-nya itu adalah ring 1 dari Power Team, Bang TJ sama Bang Tikon. Jadi saya mengharap teman-teman di sini yang sudah merasa ring 1 menuliskan nama, ID, dan nama kotanya. Kalau belum ada ID-nya, dia mungkin masih belajar. Kurang lebih begitu. Dan acara ini saya siarkan di dalam YouTube, jadi mungkin nanti bisa kita setel untuk berkali-kali dan bisa bermanfaat untuk mitra selanjutnya. Saya bicara
tidak terlalu cepat ya, Mr. TJ. Bahasa Indonesia saya bisa dipahami ya. Boleh pahami. Usah risau ya, saya boleh faham bahasa Indonesia. Okey, mantap, Saya mantap ngomong. Pak Haris. Saya kurang boleh, sikit. Sifu TJ memang profesional bahasa Indonesia. Dia Enggak. Mr. Taikun agak mereka-reka saja. Kebiasaan ngomong cepat saya. Jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan standar bahasa Indonesia saja. Oke. Oke, saya akan pelankan speed-nya untuk bisa lebih dipahami. Baiklah, langsung kita mulai acara malam hari ini saja supaya menyingkat waktu. Baik, Bang Kenzi, kita mulai ya. Bang Kenzi, kita mulai. Oke, Bang, acara mungkin kita mulai aja dengan tahap pertama pembukaan yang mungkin nanti ada penyampaian dari upline kita dari Global Internasional, Mr. TJ, kemudian dilanjutkan dengan Mr. Tikon, dan setelah itu kita akan presentasi seperti biasa untuk penjelasan detail tentang proyek Matrix Forces Boost. Nah, jadi nanti Bang Haris akan susun dan tolong dikontrol atau diskedulkan untuk sesi-sesinya. Mungkin untuk saat ini saya serahkan ke Bang Haris selaku admin Power Team Zoom Meeting, seperti itu. Baik, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, semangat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Power Team Indonesia, di mana pada hari ini kita mendapat tamu luar biasa, Bapak atau Mr. TJ dan Mr. Taikun, di mana mereka berdua adalah upline kita, direct upline dari Power Team, yang mana Pak Taikun, Mr. TJ dan Pak Taikun adalah salah satu trainer internasional yang banyak membuat proyek global, dan saya tahu Mr. TJ ini banyak penghasilannya dari kripto. Adapun Mr. Taikun ini salah satu jutawan dari Forsas Ethereum dan Forsas Tron, yang usianya masih sangat muda. Mr. Taikun, kalau boleh tebak, saya usianya 22 tahun, betul ya? Ya. Oke. Nah, cuma masih Betul. malu-malu. Sekarang sudah 23. Ya, kan masih sangat muda Mr. Taikun, luar biasa. Ini seumuran dengan anak saya, Mr. Taikun. Dari jaringan dari India, Nigeria, dan Asia Tenggara, dan aktif Zoom di internasional, alhamdulillah. Luar biasa semangatnya, jadi ini memberi motivasi pada teman-teman yang masih muda, jangan kalah dengan Mr. Taikun. Dan pertemuan hari ini akan diawali oleh Mr. Taikun dulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Mr. TJ untuk memberikan motivasi dan semangatnya. Dan saya harapkan teman-teman untuk bisa melihat dan menyimak acara ini, dan suaranya di-mute. Seandainya memang membuka video, tolong berpakaian yang sopan, agar supaya bisa kita lihat bersama. Baik, saya persilakan waktunya untuk Mr. Taikun, silakan untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Pak Haris untuk dijemput saya. So saya kenalkan diri saya dulu. So nama penuh saya Haris Kumar. Saya berasal dari Malaysia dan saya berusia 23 sekarang. So saya nak share sedikit tentang bagaimana saya dapat achieve saya punya financial freedom dari Forsage. So saya dapat satu projek Forsage last year, tahun lepas dekat Malaysia dari Sifu TJ. So masa pandemik ni, COVID-19, wabak COVID-19 memang teruk situasinya banyak teruk di seluruh negara, dan saya hanya bermodal dengan RM45 dalam USD, dalam $10 saya start Forsage Ethereum dengan 0.05 ETH, dan tak sampai 100 hari saya dapat jana lebih 500 biji Ethereum dalam projek Ethereum, dan di Tron lebih 1.5 juta Tron saya dapat collect. So apa yang saya bagi tahu, Forsage adalah satu projek yang memang luar biasa. Kalau anda mempunyai satu desire yang memang tinggi, kita boleh achieve yang besar-besar dekat Forsage. So yang paling important
daripada kita punya leader, siapa yang lead kita. So, terima kasih kepada Sifu TJ sebab untuk bagi peluang yang luar biasa ni dekat saya. So itu saja daripada saya. Saya nak kenalkan Sifu TJ. Dia satu leader yang memang luar biasa hebat. Selama 15 tahun dia berada dalam dunia network marketing ni, dia dapat melahirkan lebih pada 500 jutawan di Malaysia, dan dia satu leader yang international global leader. Lebih daripada 32 buah country dia akan dari Malaysia dia pergi membina network di jaringan di luar negara semua. So saya nak invite Sifu TJ sekarang. Sifu TJ, floor is for you. Silakan kalau yang sudah cukup. Halo. Unmute. Silakan di unmute, Mr. Sebentar. Cross check, Bang Chris. Mr. TJ silakan di unmute. Saat tadi saya mute semua. Please, your unmute. Okay, terima kasih. So terima kasih leader saya sangat hebat, Tycoon DHK. Okay, pertama sekali I nak cakap terima kasih kepada beliau because anak muda yang sangat muda, baru 23 tahun. Umur dia dengan umur saya lebih kurang sama ya. Woi, mantap. Betul kan Tycoon DHK? Memang umur muda, tapi apa yang hebat tentang Tycoon DHK ni adalah impian beliau sangat besar, membara hingga hari ini, sangat panas sebab beliau adalah satu insan, anak muda yang amat luar biasa. Okay? Dalam projek ini, tuan-tuan sekalian ya, yang paling penting apa yang kita nak capai dalam platform yang kita dapat hari ini. Itu penting ya. Matlamat tu kena jelas, fokus tu memang mantap, baru kita boleh berkesampaian hingga kita capai sesuatu yang sangat luar biasa. So Tycoon DHK itu satu leader sangat obsessed, yang hari ini beliau mempunyai jaringan rangkaian serantau dunia ya, and beliau telah dinobatkan jutawan ya, sangat muda. Kalau beliau boleh, I pasti ya, dengan power team yang sangat hebat luar biasa, Bapak Kenzie, Pak Harris yang sangat handsome dengan suaranya sangat seksi sekali ya. So I pasti ya, dengan gandingan bahu ya, dengan tim yang kita hari ini, kita boleh mencapai maklumat yang lebih luar biasa di platform ini. Okey, pertama sekali ya, tentang diri saya. Okey, anda boleh panggil saya TJ ya, TJ. Nama penuh saya Tinis J, tapi nak lagi kecilkan, bagi lagi senang untuk anda nak ucapkan, panggil saya TJ ya. Okey. So memang dalam dunia network marketing selama cerita lebih 15 tahun ya. Okey. And saya sangat cinta sekali dengan dunia network marketing. Profil saya dulu adalah jurutera ya. Saya jurutera dalam oil and gas dan minyak ya. So memang saya adalah jurutera dulu, tetapi impian matlamat saya tak dapat dikecapi ya dengan teruskan dengan kerjaya saya, walaupun dulu kalau kita nak umumkan tentang jurutera, memang satu profesional yang besar, lebih-lebih oil and gas, tapi the dream, kita impian saya sangat besar ya. So bila saya masuk dalam industri network marketing, terjadi jutawan dengan platform saya pertama di Malaysia. Lepas itu saya pun sangat obsessed dengan industri cryptocurrency waktu tu, lebih daripada 5-8 tahun dahulu ya. So saya tahu kripto wang, blockchain adalah future, adalah masa hadapan. So sebab platform itu sangat besar, sangat cerah, saya telah rasmikan satu akademi yang dipanggil Infono Infinity Academy, yang saya memberi taklimat ya, courses ya, professional courses tentang blockchain dengan cryptocurrency. Itulah perjalanan saya di kripto wang ya. Lepas itu ya, anda kena faham ya, memang kalau kita bicara tentang kripto wang, Bitcoin, Ethereum, memang banyak persepsi yang berlaku. Setengah orang cakap scam, setengah cakap penipuan, setengah cakap ni betul ke tak betul, benar ke tak benar. Ini yang sedang berlaku, masih berlaku ya. So itulah sebab tuan-tuan, kalau anda ya nak terdengar ya, masih nak terikut-ikut ya dengan omong-omongan dengan persepsi yang negatif, memang kita menjadi negatif.
Ya, seolah kita dihantui ya. So kalau hari ini tuan-tuan anda kena faham, Bapak Kenzi bukan orang yang biasa, sangat luar biasa ya. Beliau tahu platform yang mana yang boleh melahirkan banyak jutaan miliar-miliar di Indonesia dengan cara yang profesional, cara yang long term, dan lebih-lebih lagi cara yang lebih membantu ya. Platform ini adalah Forsage tuan-tuan. Peluncuran Forsage ini bermula dengan ETH ya. ETH ini memang satu koin yang sangat besar yang dinobatkan tanggal kedua hingga hari ini. Tetapi Forsage ETH ini tak boleh berkembang sangat bukan sebab algoritma, bukan sebab matriksnya. Ya, matriks algoritma yang telah diluncurkan dulu memang hebat. Banyak jutaan telah dilahirkan tuan-tuan ya, banyak jutaan dilahirkan. Tetapi cabarannya adalah berorientasikan kepada blockchain ya. Blockchain ETH ini sangat padat ya, because setiap transaksi yang boleh diterima oleh ETH ni 20 transaksi tuan-tuan. So maksudnya lebih banyak orang mempergunakan ya jual beli ETH, transaksi yang sangat padat. Itulah menjadi macet tu menjadi parah ya, macet parah, itulah transaksi pun jadi mahal. So sebab transaksi itu jadi mahal, Forsage ETH tidak dapat diteruskan yang telah kita bayangkan secara besar-besaran ya. So lepas itu founder Lado yang saya kenali ya, satu founder developer blockchain yang sangat unggul. So saya pun adalah blockchain developer ya. Okay, so kita kenal sama sekali ya. So beliau telah meluncurkan satu lagi platform dipanggil Forsage juga, generasi kedua menggunakan Tron blockchain. Ya, Tron blockchain memang ya satu blockchain okay, yang sangat pantas, okay, tetapi untuk Forsage ya, dengan kontrak pintar yang kita gunakan ada banyak kecacatan dengan Tron blockchain. And lebih lagi gas fee juga semakin lama semakin meningkat ya. So ini adalah satu lagi cabaran yang telah dihadapi Lado dengan tim beliau. So tuan dan puan-puan, berita yang sangat hebat, yang sangat panas adalah peluncuran yang ketiga Forsage ini. Forsage Boost. BUSD. Okay. Forsage Boost adalah satu platform yang Abri cakap sangat luar biasa, sangat mantap sebab ya nilai Boost ini adalah stabil. Okay, coin stabil ya. Bila coin stabil ni dia akan naik turun ya. And lebih lagi dia menggunakan ya teknologi Binance Smart Chain. Ya, ada satu lagi hybrid blockchain dan gas fee-nya sangat murah ya, and sangat pantas dan tuntas. Inilah kehebatan Binance Smart Chain ya. So sebab Forsage BUSD mengadaptasikan ya blockchain dari Binance Smart Chain, memang projek ini akan menjadi long term ya, untuk jangka masa yang sangat panjang. So ini adalah ikhtiar, impian founder Forsage. So peluncuran yang ketiga ini dengan Boost, I pasti anda pun boleh boostkan income anda ya. Sebab anda kena faham, setiap peluang dan ruang yang kita kecapi di tangan kita, kita kena sahut dengan hati yang terbuka, dengan minda yang fokus ya. Sebab hari ini tuan-puan, Forsage telah melahirkan bukan satu dua, beratus-ratus jutawan, miliar ya. Okey, dengan kontrak pintar sangat luar biasa. And hari ini anda bersama kita dengan projek yang sangat pioneer. Anda lah perintis, anda lah pelopor ya. Kalau kita bergabung, I pasti kita boleh gempurkan pasaran seluruh dunia ya dengan Forsage Boost. Tahniah untuk anda, sama-sama kita akan berjaya, sama-sama kita akan angkatkan martabat Forsage ke tahap yang lebih luar biasa. Thank you Bapak Haris ya. To you my brother. Terima kasih. Wih, ini semangat banget ini Mr. TJ, luar biasa. Banyak anak muda di sini yang meragukan, tetapi ternyata membuktikan bahwa anak muda seperti Mr. TJ dan Mr. Tycoon ini sebuah bukti. Kita sudah nggak perlu nanya orang lain lagi. Jadi Mr. TJ ini sudah melewati proses dari ETH, proses sampai Tron, kekurangannya, dan ini adalah penyempurnaan, di mana penyempurnaan adalah
yang terbaik dari yang pernah ada Forsas yang diciptakan oleh Mr. Lado dan timnya. Dan sangat senang kita bahwasanya teman-teman di Indonesia sejak ada Forsas Tron memang sudah mulai ngerti. Akhirnya kedatangan bus ini betul ditunggu selama 1 bulan terakhir ini, sampai nanya terus ditunggu sampai akhirnya kemarin tanggal 1 kita sama-sama tidak ada yang bisa tidur semuanya di seluruh di Indonesia ya, jam subuh, azan subuh kita baru pula bisa join. Mr. Kenzi, saya beri waktu untuk bisa waktunya untuk bicara, silakan. Terima kasih Mr. TJ dan Mr. Taikun untuk waktunya, dan saya kembalikan Mr. Terima kasih. Kenzi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih Bang Haris selaku admin Power Team Zoom meeting malam ini. Terima kasih Mr. TJ, Mr. Tikon yang telah menularkan semangat yang luar biasa untuk Power Team Indonesia. Nah, jadi harapannya kita bisa bekerja sama untuk membantu orang banyak di dalam platform Forsas Matrix Project. Ya, jadi dengan tujuan membantu itu nanti artinya pastinya kita akan dibalas yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi di sini saya selaku presentasi Power Team untuk materi Forsas Bus, dan perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Kenzi, biasa disapa, dan saya selalu aktif untuk mengedukasi Indonesia, dan apa yang saya sampaikan sesuai dengan Akademi Global, karena ini adalah bisnis internasional global yang mana ada di semua negara, seperti itu. Oke, kita mulai, dan presentasi malam ini kita akan mengikuti slide, ya. Jadi urutan slide akan kita jelaskan agar semua paham, agar semua tahu apa itu Forsas Project Matrix. Oke, saya akan share. Oke, ya, jadi kita masuk di slide pertama, dan saat ini kita berada di tampilan pertama slide, yang mana sedikit saya akan jelaskan bahwa Forsas adalah sebuah proyek, ya, yang ditemukan tahun 2020 oleh Lado Oktanikov dari Rusia, seperti itu. Proyek ini ditanamkan di beberapa blockchain, salah satunya blockchain Ethereum, blockchain Tron, dan sekarang ada di blockchain Binance. Dengan segala kelebihannya, versi 3 Forsas ditanamkan di Binance, dan akan kita jelaskan nanti di slide berikutnya. Power Team adalah sebuah nama yang mana diambil dari nama global pada saat Forsas Tron, yang artinya adalah kekuatan tim, dan harapannya ini bisa sebagai pegangan kita berada di Power Team Indonesia. Nah, Forsas adalah pertama di dunia. Jadi artinya ketika pertama pastinya belum pernah ada, dan tidak ada sama dengan konsep sebelumnya yang mungkin pernah kita jalankan. Ya, domain utama adalah forsas.io. Di dalam domain ini adalah lengkap sedetail mungkin tentang Project Matrix ini. Di sini juga ada official channel untuk Telegram, kemudian Twitter, YouTube channel, Facebook, dan lain-lain, ya. Jadi memang supportnya dalam sisi materi itu cukup maksimal. Forsas adalah international crowdfunding, ya. Ini adalah generasi platform terbaru, ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi kembali kita jelaskan bahwa Forsas adalah platform yang ditemukan tahun 2020 berbasis teknologi smart contract, yaitu program jalan secara otomatis tanpa admin, ya. Di sini berjalan dengan aturan yang sangat ketat, terstruktur, sistematis, dan dapat diperhitungkan, serta sangat transparan, di mana semua transaksi dapat dilacak dan dilihat melalui BSC Scan untuk Binance Smart Chain, ya. Forsas pertama di dunia, ini bukan investasi pastinya, ini bukan MLM, piramid, dan Ponzi, dan ini bukan money game, hype, bukan juga ROI yang sifatnya 1% per hari atau 30% per bulan, bukan trading, mining, ICO, cryptocurrency, bukan, ya. Forsas adalah desentralisasi network matrix project, jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama-sama seluruh dunia. Oke, next. Nah, di sini saya perlu jelaskan sedikit, ya, blockchain.
apa itu blockchain karena ini berhubungan dengan teknologi yang kita pakai. Teknologi blockchain itu adalah kumpulan node superkomputer yang tersebar di seluruh dunia. Dia sifatnya tidak terpusat, di mana setiap data transaksi diproses dengan aturan dan algoritma yang sangat kuat. Ya, hal ini tidak memungkinkan adanya perubahan data pada transaksi yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Nah, jadi sangat aman. Jadi kekuatan dari blockchain ini sendiri sudah terbukti di Bitcoin selama 10 tahun lebih. Oke, next. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit sebagai pembuka pemahaman tentang blockchain. Jadi, teknologi blockchain ini digunakan di dua algoritma program. Pada saat 10 tahun yang lalu pertama kali digunakan di BTC, yaitu algoritma cryptocurrency, yaitu cryptocurrency seperti BTC, BNB, Boost, Ethereum, dan Tron. Nah, artinya teknologi ini dipakai sebagai aset digital atau pembuatan aset digital yang mana kita sama-sama tahu kekuatan dari BTC, kenaikan dari BTC, dan cryptocurrency lainnya. Kemudian blockchain ini juga digunakan untuk sebuah program yang namanya smart contract, ya, smart contract, yang mana contohnya adalah platform DeFi, kemudian Forces Matrix System yang sedang kita jalankan, kemudian JuiceWeb, game yang sifatnya teknologi, dan lain-lain. Nah, hebatnya proses ini dia dua-duanya dia gunakan, artinya untuk cryptocurrency-nya dia menggunakan Boost, kemudian smart contract-nya dia juga gunakan untuk menanamkan matrix sistemnya. Oke, next. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu Boost. Jadi, karena penggunaan yang kita gunakan untuk membeli slot transaksi yang ada di Forces itu menggunakan Boost, ya, Binance USD. Nah, Boost ini adalah stablecoin standar dolar Amerika Serikat yang dibuat oleh Paxos bekerja sama dengan Binance. Paxos standar yang lebih resmi karena direstui dan di bawah pengawasan Network Department of Financial Service. Nah, jadi memang ini sudah dijamin oleh Badan Keuangan Departemen New York, dan ini pastinya secara volume juga kita tahu dia ada di rank 18. Artinya dunia mengakui Boost ini adalah standar USD yang bisa digunakan untuk teknologi desentralisasi. Seperti itu. Nah, harganya tidak akan naik seperti cryptocurrency pada umumnya karena dia memang teknologi stablecoin ditanam di dalam blockchain ini atau cryptocurrency ini, jadi tidak usah khawatir untuk masalah peningkatan harga slot. Oke, nah di sini saya juga akan jelaskan apa itu BNB. BNB ini adalah crypto aset ya yang dikembangkan oleh Binance, exchanger masuk 5 besar market cap. BNB terdiri dari 3 teknologi yang perlu diketahui, ERC20, BIP2, BIP20. Nah, untuk proses sendiri pastikan menggunakan BIP20 ya, karena proses Boost ini ditanamkan di dalam teknologi Binance Smart Chain BIP20 ya. BNB cryptocurrency-nya sendiri itu digunakan untuk biaya jaringan gas fee untuk menjalankan program smart contract yang ada di proses seperti itu. Nah, jadi harga Binance di harga 5 jutaan dan dia ada di rank 3 secara global, secara volume. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat apa itu smart contract. Smart contract adalah perjanjian dalam bentuk kode komputer. Transaksi yang terjadi di dalam smart contract diproses oleh blockchain dan disimpan di database publik yang tidak dapat diubah. Yang berarti smart contract dapat dikirim secara otomatis tanpa pihak ketiga. Ya, seperti di proses itu tidak ada pihak ya ikut campur dalam pemerintah, perbankan, broker, dan admin. Semuanya berjalan secara autopilot teknologi blockchain. Oke. Nah, di sini saya juga jelaskan apa itu dApps. dApps adalah desentralisasi aplikasi, adalah aplikasi yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan blockchain. Ya, dApp adalah aplikasi yang bersifat peer-to-peer, tidak ada perantara pihak ketiga, sehingga antar user bisa melakukan transaksi langsung, ya, tanpa ada perantara siapapun. Nah, contoh dApps ini adalah wallet, ya, kemudian exchanger, cryptocurrency. Jadi semuanya terhubung, itulah namanya desentralisasi aplikasi. Semua aplikasi bisa terhubung melalui teknologi ini. Oke. Nah, di sini saya jelaskan juga apa itu toko kripto.
Toko kripto ini adalah sebagian exchanger untuk aset digital atau uang digital yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Perannya sama seperti pada saat kita ingin menukar uang rupiah ke dolar atau sebaliknya melalui money exchanger. Cuma yang membedakan kalau exchanger money exchanger itu masih sifatnya terpusat karena di sana mereka harus menyetok dolar dan menyetok rupiah untuk memberikan pelayanan kepada tukar keuangan. Tapi kalau untuk exchanger cryptocurrency seperti toko kripto sifatnya desentralisasi dan dia hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli melalui platform marketnya. Nah, perlu diketahui toko kripto ini adalah exchanger resmi yang ada di Indonesia yang sudah berbadan hukum dan artinya ketika kita melakukan transaksi jual beli di toko kripto sah secara hukum di Indonesia. Dan perlu diketahui juga toko kripto ini adalah support Binance. Itu adalah Binance ini adalah exchanger global terbesar di dunia. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan juga apa itu Trust Wallet Token Pocket karena ini ada hubungannya. Untuk menjalankan program proses kita harus meng-create wallet, Trust Wallet atau Token Pocket. Wallet Token Pocket Wallet itu adalah wadah untuk menyimpan aset digital, ya. Aset digital kita disimpan di blockchain, tetapi untuk mengaksesnya kita butuh wallet digital. Jadi saat kita membuka wallet digital untuk menyimpan aset digital, jadi di sini kita aset digital ini fungsinya untuk menjalankan program proses juga, karena di situ ada namanya dump browsing-nya. Nah, jadi di wallet digital ini juga kita akan mendapatkan public key atau lebih dikenal dengan address wallet. Itu perannya sama seperti nomor rekening ya, biar gampang dipahami. Itu adalah alamat transaksi tujuan. Nah, jadi public key ini sifatnya sebagai rekening lah bahasanya yang kita ketahui, mungkin biar gampang seperti itu. Nah, kemudian di wallet ini juga ketika kita create, kita akan dapat secret key, bisa dibilang kita kenal itu namanya private key. Ini adalah password rahasia untuk mengakses wallet digital kita. Nah, artinya ini adalah sangat rahasia dan hanya untuk individu, bukan untuk dipublish. Karena ketika secret key ini diketahui orang lain, orang tersebut bisa mengakses wallet kita dan melakukan transaksi. Dan ini sangat dianjurkan untuk disimpan secara aman sebaik mungkin. Karena pada intinya wallet yang kita create ini bisa kita wariskan, artinya memang ketika kita create dia sekali untuk selamanya. Oke, sekarang kita masuk ke marketing plan. Bagaimana cara kerja pemasaran matrix proses. Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat pada saat join proses. Jadi marketing matrix proses adalah sistem yang adil dan ekonomis, jadi tanpa tenggat waktu untuk slot ya. Jadi dia secara sistem detik itu juga akan berlaku pada saat kita melakukan proses transaksi dengan jumlah terbatas, tempat, dan jumlah pengulangan yang tidak terbatas. Nah, jadi maksudnya di program proses ini kita mempunyai satu program namanya program X3, kemudian di sini ada 3 titik program. Ya, seperti itu. Kemudian di sini juga untuk program X4-nya kita mempunyai 6 titik program. Seperti itu, nanti akan kita jelaskan. Nah, di proses program X3 ini, di bawah Anda ditempatkan di 3, seperti yang saya jelaskan. Kemudian di program X4 itu ada 2 baris atau 2 level. Ada 2 titik program di level pertama dan 4 titik program di level kedua. Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai penjelasan untuk penjelasan slot, saya akan sharingkan estimasi harga slot proses bus. Ya, jadi di sini perlu diketahui bersama-sama untuk pembelian slot 1 ya, itu cukup mengeluarkan 5 bus di X3, kemudian 5 bus di X4. Nah, kedua-duanya ini harus aktif berbarengan pada saat registrasi. Dana yang dibutuhkan itu 200.000 total estimasinya. Kemudian untuk slot 2-nya, estimasi IDR-nya itu 650.000. Dan kita udah siapkan estimasi ini dan kita sering share untuk panduan teman-teman
untuk menjalankan program Forces Matrix seperti itu. Nah, karena sifatnya ini adalah bus stabil Queen, jadi estimasi harga ini tidak akan signifikan, dan ini dalam bentuk rupiah ini diambil dari rate tertinggi 4 bulan terakhir. Artinya cukup aman ketika teman-teman selaku leader ingin mensupport timnya untuk pembelian bus, supply bus dengan pada tabel ini. Oke, next. Nah, kita lanjut untuk proses X3, kemudian proses X4, yang mana masing-masing mempunyai 12 slot. Nah, setiap slotnya itu mempunyai nilai yang berbeda. Untuk slot satunya 5, slot 2-nya 10, dan slot 3-nya berlaku kelipatan dari per 2, yaitu 20, dan seterusnya. Dan begitu juga untuk program X4-nya. Seperti itu. Nah, jadi di masing-masing dua program ini, proses X3, X4, dia memiliki totalnya ini 24 slot. Kemudian untuk mengaktifkan itu sesuai kemampuan kita bisa memilih salah satu. Misalnya kita ingin buka 2 slot di X3 atau 4 slot di X4, itu terserah. Tapi pada intinya, pada saat proses registrasi, itu harus dilakukan slot 1 dan slot 2 di-openkan secara berbarengan. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang menarik di proses bus, dan ini matrix project atau matrix sistem pertama di dunia yang belum pernah ditanamkan di blockchain apapun. Spesial untuk bus proses, yang mana ini akan diluncurkan dalam waktu dekat setelah setelah pengembangan maksimal di program X3 dan X4. Nah, jadi untuk Triple X ini dia mempunyai 3 posisi, ya, jadi tiga level, dan setiap levelnya mempunyai program algoritma tersendiri. Nah, program totalnya itu adalah 14 program, yang mana di matrix X3 ini, di matrix Triple X ini dia mempunyai algoritma yang belum pernah ada seperti proses sebelumnya, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi untuk slot Triple X ini, dia sedikit mahal dari proses X3 dan X4, dimulai dari 8 bus. Kemudian untuk slot 2-nya 15 bus, dan slot 3-nya 29, dan seterusnya. Kenapa dia lebih mahal? Karena setiap pembelian slot di Triple X ini, kita mempunyai program yang cukup hebat dibandingkan program X3 dan X4, karena untuk satu slotnya aja kita banyak mendapatkan jaring atau titik program, yang mana titik program ini berpotensi secara luas untuk mendapatkan bus, ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada proses X Gold juga, yang mana akan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Dan proses X Gold ini terdiri dari 30 titik program dan mempunyai 4 level, ya. Jadi pendapatan di sini itu pastinya sangat luar biasa karena ada banyak jaring titiknya, dan potensi-potensi ini akan didapat pada saat peluncuran nanti, seperti itu. Oke. Untuk slot X Gold itu sendiri pastinya lebih mahal, dia dimulai dari 10 bus, kemudian slot 2-nya 20 bus, slot 3-nya 30 bus, dan seterusnya. Dan kenapa dia lebih mahal? Karena memang algoritmanya cukup rumit, dia mempunyai banyak program di dalam slotnya, dan titik-titik programnya juga banyak, artinya jangkauan atau potensinya pastinya lebih besar untuk menjaring crypto bus yang ada di dalam sistem komunitas proses ini. Oke. Nah, di sini untuk registrasi, untuk daftar di proses, anggota baru mengaktifkan slot pertama di program X dan X4, ya, dengan biaya masing-masing itu 5 bus. Jadi totalnya itu 10 bus untuk mendaftar. Kemudian slot pertama X3, X4 selalu diaktifkan bersamaan, ya. Jadi pada saat register itu pastinya bersamaan untuk slot satunya, slot pertamanya. Jadi tidak dapat dibeli secara terpisah. Kemudian di sini setelah peluncuran X3 dan X4 akan ada menyusul 2 program lagi yang ditambah satu persatu. Nah, artinya
triple X, X Gold itu tidak berbarengan lagi. Artinya kita akan mendapatkan 2 kali momentum peluncuran dan artinya kita akan lebih banyak mendapatkan program di Forces Boost. Seperti itu. Nah, jadi triple X dan X Gold itu slot pertamanya berharga totalnya itu 10 bus. Sorry, ini salah ininya. Jadi sesuai yang tadi penjelasannya, proses X Gold adalah 10, kemudian proses triple X dimulai dari 8. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya, nah ini perlu kita ketahui bersama bahwa dari mana profit boost platform X3. Yang perlu kita ketahui bahwa program X3 ini kita akan mendapatkan boost atau cryptocurrency itu pastinya dari penjualan langsung ya, direct, yaitu orang yang kita ajak secara langsung untuk bergabung di Forces. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita akan mendapatkan income dari bottom overflow, yaitu ketika ada member di struktur bawah kita melakukan reinvest, melakukan pembelian ulang ya, seperti itu. Nah, kemudian take over, yaitu member di struktur bawah kita melakukan pembukaan slot lebih besar dari upline-nya. Jadi ada 3 potensi, yang mana potensi yang paling menarik menurut saya itu adalah di bottom overflow, reinvest. Jadi kalau seandainya saya ikut join Forces, Bang Haris ikut, Bang Haris aktif, dia akan membeli slot itu berulang-ulang kepada saya. Karena ketika penuh, dia akan beli lagi, ketika penuh, dia akan beli lagi, terus-menerus seperti itu. Nah, sistem kerja proses X3 ini penting. Nah, jadi slot yang ada di program X3 ini dia mempunyai algoritma program, yang mana algoritma program ini ditanamkan di dalam setiap titik programnya, yang mana ketika A dan B ini dilimpahkan, ya, atau kita berhasil menjual slot atau berhasil merekrut, ketika dilimpahkan intinya program A dan B ini komisinya 100% dari nilai slot. Kalau slotnya 1 berarti 5 bus kalikan, kalau slotnya 2 berarti 10 bus. Nah, kemudian di program C-nya di sini adalah perintah algoritma yang mana ketika ini sudah terisi artinya akan mengisi ke titik program C yang mana ini adalah titik reinvest. Bonusnya itu 100% sebenarnya masuk ke kita, tapi by sistem memerintahkan untuk membeli kembali slot ke upline-nya, sehingga upline-nya mendapatkan bonus 100% dari reinvest. Satu siklus putaran itu 200%, artinya setiap downline kita mendapatkan 200%, kita dapat 100%. Downline kita dapat 200%, kita dapat 100%. Bayangkan kalau seandainya downline-nya misalnya ada 100, semuanya aktif. Seperti itu. Nah, potensi percepatan program X3 ini luar biasa ketika kita aktif. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ada 3 titik program. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini juga kita akan jelaskan dari mana profit boost platform X4 ya. Platform X4 ini adalah struktur global di mana kita mendapatkan profit dari banyak jalur ya, di antaranya adalah direct. Pastinya di sini juga berpotensi tinggi ketika kita berhasil merekrut, menjual slot, dan kita akan mendapatkan potensi income bonus sesuai dengan algoritma yang kita punya. Kemudian di sini juga ada overflow from up ya, yaitu ketika ada member di struktur atas, Anda yang melakukan reinvest. Nah, jadi di sini ada potensi random system, limpahan dari atas juga. Ketika upline kita aktif, pastinya akan efek ke bawah. Nah, disitulah berperannya pendapatan overflow dari atas, seperti itu. Kemudian ada juga pendapatan bottom overflow, yaitu ketika ada member di struktur bawah kita yang melakukan reinvest. Jadi ketika dia reinvest, pastinya bonusnya pembelian ulang slot itu akan terlempar ke atas dan berpotensi terjaring di orang atas atau struktur atas, seperti itu. Kemudian take over, ya, yaitu member struktur bawah yang melakukan pembukaan slot lebih besar dari upline-nya.
kita akan masuk ke sistem kerja proses X4. Ya, program kerja proses X4 ini bentuk matriknya seperti ini. Ya, kalau biasa kita lihat di dashboardnya seperti ini. Nah, kemudian di sini terdiri dari 2 level, yang mana level pertama A dan B ini ketika terisi kita belum mendapatkan busnya. Busnya akan dikirim atau algoritmanya memerintahkan ke upline-nya. Kapan kita akan mendapatkan bus? Ketika titik program C, D, E ini terisi. Ya, masing-masing 100%, totalnya adalah 300%. Nah, kemudian pendapatan C dan E ini dari mana aja? Bisa aja dari si A misalnya yang merekrut, dia mengisi matrik di bawahnya. Bisa juga dari upline-nya, bisa juga dari kita sendiri. Jadi ini ada banyak potensi limpahan, baik dari kita sendiri, teman kita, satu tim, dari atas ataupun dari bawah. Nah, kemudian di titik F, ketika semuanya penuh, titik-titik program ini udah dilimpahkan semua, titik terakhir itu adalah titik reinvest, yang mana ketika ini semuanya udah dapat, udah penuh, kita diwajibkan kembali membeli slot ulang atau slot kosong berikutnya, ya, by system seperti itu. Dan itu pembeliannya dari bonus re-entry. Harusnya masuk ke kita, tapi by system membeli slot ulang. Dan artinya kita mendapatkan satu siklus, totalnya itu 300%. Dan ini terus berputar tanpa batas. Satu putaran ini adalah 300% dari nilai slot. Seperti itu. X-Goal sendiri, X-Goal itu belum diluncurkan, tapi perlu juga kita sampaikan untuk penjelasan mungkin di lapangan, bahwa program ini ada namanya X-Goal. X-Goal terdiri dari 4 level. Di baris pertama itu kita belum dapat. Di baris kedua itu setiap titik ini ketika dilimpahkan kita dapat 20% dari nilai slot. Di level ketiganya di sini ada 8 titik program. Ketika dilimpahkan titik-titik ini, setiap titik ini kita mendapatkan 30%. Di level keempatnya ada 16 titik program, ketika ini dilimpahkan kita mendapatkan 50% setiap titik ini. Kemudian ada titik terakhir, di sini adalah titik re-entry, artinya ketika semua ini udah terisi, dan ini yang terakhir, ini adalah titik re-entry, totalnya itu 100% dari nilai slot untuk membeli slot ulang. Yang tadinya terisi penuh, kita akan mendapatkan slot kosong kembali. Artinya satu siklus ini, satu putaran ini ketika penuh kita akan mendapatkan 1100% lebih dari nilai slot. Oke. Nah, di sini ada program proses Triple X yang mana di sini ada 14 titik program yang terdiri dari 3 level. Di level pertama tetap kita belum mendapatkan potensi busnya. Di level keduanya kita akan mendapatkan di 3 titik program ini 30%, jadi totalnya 90%. Kemudian di titik level 2 terakhir ini adalah alokasi untuk pembelian slot ulang. Kemudian di level keduanya, di sini ada 8 titik program, yang mana 7 titik program ini setiap dilimpahkan kita mendapatkan 70% nilai busnya. Kemudian di titik terakhir, alokasi 70% itu untuk pembelian slot ulang. Nah, jadi setelah ini terisi, akan diakumulasikan dengan level 2-nya, totalnya 100% untuk pembelian slot ulang. Nah, jadi total satu siklusnya ini itu 580%, ya, dari nilai slot. Kalau slotnya 1 kalikan slot 1, kalau slotnya 2 kalikan di slot 2. Dan 580% satu kali putaran itu tanpa batas, artinya bisa berulang-ulang seperti itu. Oke. Nah, keuntungan dari proses semua slot itu dibeli dan semuanya recycle. Jadi satu siklus itu kita akan mendapatkan keuntungan total biaya slot untuk X3 itu 19.000, income satu putaran aja itu 59.000, yang bersihnya kita dapat setiap satu siklus itu 39.000. Begitu juga X4, Triple X dan X-Goal, ya. Jadi jauh sekali dengan modal income-nya berlipat-lipat ketika bisa melewati satu siklus aja dan semua slot. Oke. Nah, di sini apa yang kita transaksikan di dalam proses ini sebenarnya? Nah, di proses ini kita melakukan jual beli hak usaha melalui smart contract, ya.
Saat pertama kali bergabung kita membeli satu di X3 dari orang yang mengajak kita, ya. Kemudian kita beli juga slot X4, slot satunya dari member lain, atau setelah itu kita diberi 3 space kosong untuk dijual di X3, kemudian 6 space kosong dijual di X4. Jadi kita di slot triple X ke depannya itu mendapatkan 14 space kosong, dan X Gold juga kita mendapatkan 30 space kosong. Nah, jadi setiap transaksi kita ada bot kasih via Telegram. Kalau seandainya ada bonus masuk, itu ada laporannya by Telegram. Ketika notifikasi seperti ini masuk, itu dipastikan busnya itu masuk ke dalam wallet kita, dijadikan rupiah. Seperti itu. Nah, di sini saya tampilkan slide ini, dan memang ini adalah sebagai pemahaman aja, karena saya melihat adanya atau sulitnya memahami proses ini. Jadi kita harus memikirkan gimana caranya, analogi apa yang tepat, dan teman-teman mungkin bisa menganalogikan dengan hal lain. Tapi pada intinya di sini maksudnya ya, slot-slot yang ada di proses ini kita beli tujuannya menjaring kripto, yaitu Crypto Boost. Nah, setiap slot ini dia mempunyai titik program. Ya, artinya ini adalah alat untuk menjaring cryptocurrency. Yang mana kita paham betul bahwa ini adalah alat, ya. Sama seperti kasusnya ketika kita membeli jaring ikan, kita mau beli jaring ikan itu kita paham potensi dan tujuannya untuk mendapatkan ikan. Tapi satu hal yang perlu diketahui, setiap kita membeli jaring ikan ini tidak satu orang pun yang tahu kapan dapatnya dan berapa dapatnya. Kasus ini itu sama ketika kita membeli slot yang ada di X Gold, X4, X3, dan Triple X. Nah, jadi harapannya dengan pemahaman ini teman-teman bisa mengerti bahwa slot yang kita beli itu tujuannya untuk menjaring kripto yang ada di sistem komunitas Forces. Oke, next. Nah, jadi 4 faktor tidak ada di bisnis pemasaran lain. Ini adalah kelebihan yang mana ketika kita berbisnis, pastinya kita akan melihat suatu kelebihan yang luar biasa, yang mana menjadi alasan kita untuk melakukan pengembangan. Di proses itu tidak ada beban sistem sama sekali, ya, karena di proses itu tidak ada pengumpulan dana terpusatnya. Semuanya itu detik itu juga transaksi berlaku dan tersebar sesuai dengan algoritma. Di sini juga tanpa beban moral, karena di sini kita tidak ada menjanjikan apa-apa, karena ini bukan investasi. Jadi tidak ada bahasa misalnya 1% setiap hari, nggak ada. Di sini hanyalah sebuah platform atau alat yang mana alat tersebut berpotensi untuk mendapatkan kripto. Pertanyaannya, apakah potensi itu ada? Itu bisa dibuktikan di ribuan ID yang berhasil. Proses juga anti-scam, nanti kita jelaskan. Kemudian transparan 100%, jadi belum pernah ada bisnis pemasaran di dunia ini yang transparansinya 100%. Kita bisa login ke ID seseorang, kita bisa cek transaksi orang, bahkan kita tahu saldo orang saat ini melalui Tronscan. Jadi belum pernah ada, memang ini transparansinya 100% dan bisa dibuktikan. Sangat aman ya, tidak akan scam, bangkrut atau tutup, imutabel, sangat aman, tidak bisa dicurangi di sini, tidak bisa diubah bahkan oleh penciptanya sendiri. Ya, smart contract proses akan mati tidak akan mati selama internet ada. Jadi proses diciptakan memang bukan untuk scam, 100% desentralisasi, datanya disebar di ribuan komputer blockchain, ya, tanpa perantara bank, perusahaan dan lain-lain. Nah, di sini tidak memungkinkan adanya penipuan. Transfer instan otomatis, uangnya itu langsung masuk ke dompet wallet kita detik itu juga. Ya, tidak perlu ada proses withdraw lagi. Proses sama sekali tidak ada menyimpan dana-dana membernya. Lado Oktanikov, program proses dari Rusia, tidak dapat sepeser pun dari transaksi kita. Dia memang menciptakan proses agar bisa digunakan oleh siapapun secara bebas dan menguntungkan. Jadi saya jelaskan sedikit, misalnya saya join proses, saya jual slot di X3, X4, itu murni pendapatan itu untuk saya sendiri, untuk X3-nya. X4-nya itu mungkin sesuai untuk tim saya atau saya sendiri. Artinya Lado tidak dapat sepeser pun dari penjualan itu.
Nah, jadi murni ketika kita join proses, kitalah sebagai ownernya, kitalah yang mengendalikan slot kita atau penjualan kita, seperti itu. Oke. Nah, jadi tadi proses disebutkan anti scam. Pastinya kenapa? Itu ada alasannya. Jadi kita sama-sama tahu selama ini kita banyak bermain bisnis, ya. Kita pernah menemukan kegagalan di dalam proyek sebelumnya. Jadi di situ gagal bayar, ya biasanya website down. Nah, ini adalah penyebab dari scam itu sendiri. Jadi webnya itu diblok pemerintah, uang dibawa kabur atau manajemen atau admin, script disetting atau ganti plan, beban sistem mulai berat, tidak ada pembayaran lagi. Nah, inti dari semua ini, kesimpulannya itu penyebabnya ini, web terpusat dan dana terpusat. Nah, sedangkan di proses itu tidak ditemukan sama sekali ciri-ciri ini karena dia sudah desentralisasi dan tidak ada pengumpulan dana di rekening tertentu. Itu bisa dibuktikan dengan smart kontrak 0 ya, dan berjalan detik itu juga untuk transaksinya menyebar sesuai dengan algoritmanya. Kenapa proses bisa scam secara teknologi? Proses menggunakan teknologi dApps, desentralisasi aplikasi, tidak bisa server down, tidak bisa dihack oleh siapapun juga. Ya, jadi sangat aman, tenang. Karena dia adalah dApps, aplikasinya tidak disimpan di server terpusat. dApps dan data proses berjalan dan disimpan di ratusan ribu komputer node blockchain Tron, Boost, Binance, Ethereum di seluruh dunia. Satu error ratusan ribu, lainnya akan backup. Ya, proses menggunakan teknologi dApps, teknologi yang dipakai Ethereum, Tron, BNB dan sejenisnya. Kenapa proses tidak akan scam secara logika sistem? Proses tanpa beban sistem karena memang bukan binary sistem atau matahari berkaitan. Dia sifatnya adalah matriks sistem terputus, putar seperti itu. Proses bukan plan investasi, tidak ada profit ROI dan pengumpulan terpusat. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah presentasi tentang proses. Nah, di sisi lain kita sisipkan pertanyaan tertinggi di dalam minggu ini di dalam slide berikutnya. Ya, ini paling sering ditanyakan, kita ambil beberapa. Nah, di sini mengapa Binance Smart Chain? Ada banyak jaringan menjanjikan tetapi tidak semuanya cukup populer atau bagus ya dikembangkan. Binance Smart Chain dipilih karena beberapa alasan, ya, bandwidth-nya sangat baik, biaya rendah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, popularitas yang semakin meningkat, reputasi yang sempurna. Apakah akan ada program baru di BUS? Seperti tadi kita jelaskan bahwa proses BUS itu ada penambahan program ya seperti itu. Bagaimana mempersiapkan join proses? Pastinya kita menggunakan dua cryptocurrency, BUS untuk pembelian slot dan BNB untuk biaya jaringan. Yaitu teknologinya pastikan BIP20. Oke. Bagaimana dengan blockchain lain? Nah, ini ada hubungannya dengan proses sebelumnya, ya. Ethereum, Tron itu tidak akan kemana-mana. Jadi proses terus mendukung blockchain ini. Nah, jadi proses yakin cepat atau lambat jaringan Ethereum akan menyelesaikan masalah biaya dan jaringan Tron akan memperbaiki semua bug. Pengembangnya blockchain Ethereum dan Tron ini sedang mengerjakan. Nah, seperti kita sama-sama tahu bahwa Vitalik Buterin itu pernah menyampaikan bahwa dia akan menyelesaikan di bulan Februari untuk masalah blockchain Ethereum yang overload, tapi sampai saat ini belum. Ya, mungkin belum ketemu solusinya. Nah, jadi kita tidak bisa menunggu ini. Jadi proses tidak bisa menunggu ini dan intinya proses harus berkembang. Nah, jadi komunitas proses tidak boleh berdiam dengan kondisi eksternal di luar dari sistem proses. Karena kita berhubungan dengan blockchain, development blockchain itu berbeda dengan proses. Jadi kita tidak boleh berdiam dan menunggu momen itu datang. Jadi kita harus menciptakan sendiri, berusaha sendiri untuk dapat tumbuh. Nah, jadi ini berarti yang menggunakan sesuai dengan jaringan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi intinya proses ini melakukan hal yang terbaik ketika semua ini mengalami masalah.
proses tidak bisa begitu aja diam, pastinya dia akan memikirkan cara terbaik penggunaan matriks sistem memperbesar jaringannya di blockchain lain. Itulah salah satu alasannya BUS dipilih dan Binance dipilih. Nah, apa itu token BUS dan kelebihannya? BUS adalah mata uang kripto, nilai tukarnya stabil ya. Kemudian 5 keuntungan proses di BUS, itu pastinya nilainya tetap. Peluang kripto yang sama, jadi maksudnya BUS ini adalah cryptocurrency dan bisa di-swap melalui DEX, artinya ketika kita ingin menyimpan cryptocurrency dalam bentuk kenaikan harga, itu misalnya mau diceng ke Tron, itu bisa, ke Ethereum itu bisa melalui swap. Kesederhanaan perhitungan, jadi setelah kita join proses ini menghitungnya itu lebih nyaman, lebih bisa fix karena dia stabil, perencanaannya akurat atau pecahkan biaya yang tepat, hasil tanpa menilai konversi. Jadi memang ini sangat stabil dan daya beli masyarakat pastinya akan tetap bertahan dengan estimasi 200.000 untuk slot pertama. Artinya 1 tahun, 2 tahun ke depan itu biayanya sekitar segitu juga. Perlindungan konsumen BUS adalah 1:1, mata uang sepenuhnya didukung oleh USD ya, dan sudah diawasi oleh Paxos dan Binance. Nah, jadi penting untuk menjalankan proses BUS itu pastikan teknologinya BIP20 di Binance Smart Chain. Nah, untuk mengirim kemudian transaksi apapun dalam bentuk BUS ini itu biaya jaringannya dibutuhkan dalam bentuk BNB BIP20. Oke. Ya, jadi seperti itu aja. Nah, di sini saya akan sedikit tentang perbedaan konsep bisnis pemasaran. Di sini perlu kita ketahui bisnis pemasaran itu ada 3, terpusat ya, kemudian terpusat dan sentral dan desentralisasi, kemudian semuanya desentralisasi, baik dananya ataupun servernya. Nah, di sini kita berada di untuk proses. Kalau untuk konsep lama itu ada di sini semuanya sentral dan ini beresiko. Kalau untuk yang pengembangannya itu atau BO konsep lama itu biasanya dia mempunyai sistem dana terpusat, dananya itu terpusat di wallet tertentu, tapi servernya itu desentralisasi. Ya seperti kasus mungkin Tron Bank, mungkin ada yang tahu seperti itu. Oke, nah jadi ini sering juga ditanyakan berapa lama balik modal. Jadi di proses ini tergantung dari keaktifan. Ya misalnya kita aktif, join sekarang 1 jam 2 jam bisa jadi itu modal udah balik. Tergantung dari percepatan penjualan slot dan keaktifan kerja keras kita. Nah, kemudian tergantung dari random matrik juga mempengaruhi, bisa juga dibantu dengan limpahan matrik yang bagus. Tergantung slot yang dibuka, ya semakin besar slot, semakin besar potensi boost yang kita dapat, atau Tron atau Ethereum seperti itu. Oke, garis besar proses. Proses adalah komunitas internasional dari ekosistem terdesentralisasi, ya. Jadi sifatnya adalah desentralisasi global, matrik pemasaran smart contract pertama di jaringan blockchain. Dan ini pertama ya. Platform crowdfunding yang memungkinkan member untuk mendapatkan kripto, di mana kripto tersebut adalah mata uang digital yang sudah memiliki nilai yang sangat baik dan dapat dijadikan sebagai simpanan aset untuk diperjualbelikan. Ya. Nah, aplikasi inilah yang akan kita install untuk proses BUS. Ambil salah satunya, Trust Wallet, pastikan tulisannya Smart Chain dengan logo kuning warna hitam. Ya. Kemudian untuk BUS-nya, pastikan BUS ada tulisan BIP20 untuk di Trust Wallet. Kemudian untuk token Pocket, ya salah satunya, kalau di token Pocket dia tulisannya BNB, logonya kuning di lingkar hitam. Kemudian untuk BUS-nya, dia penulisannya hanya BUS, tidak ada BIP20-nya. Kemudian logonya bentuknya warna putih, di bawahnya ada tulisan BSC. Nah, kenali ini untuk join proses. Seperti itu. Oke. Nah, jadi sekian, terima kasih. Nah, dan ini adalah Zoom meeting pertama setelah peluncuran BUS. Kita belum bisa memanage waktu karena baru kali ini kita menampilkan slide ini dan saya melihat
sangat banyak materi yang disampaikan dan mungkin kita akan rangkum semaksimal mungkin nanti ke depannya untuk next Zoom meeting berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Murni apa yang disampaikan tujuannya untuk membantu orang, kebaikan bersama, dan jika ada penyampaian yang salah, murni itu adalah tanpa sengaja, dan harapannya teman-teman bisa memahami dan mengambil manfaat dari penjelasan ini. Oke, sekian, terima kasih, thank you. Saya kembalikan ke Bang Haris. Baik, terima kasih penjelasan dari Bang Kensi yang lengkap, urut, dan sepertinya seperti kita jadi nyetel kaset sebetulnya ya. Setiap minggu kita selalu diulang-ulang terus penjelasan standar dari Bang Kensi, dan ini harusnya sih sudah di luar kepala kita. Artinya di luar kepala ya apapun yang dijelaskan ini sebetulnya ya begitu-begitu saja. Penjelasan kita hanya nggak sampai 1 jam, begitu-begitu saja. Namun memang masalah-masalah yang kita hadapi di luar sana, banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak Ibu semua di sini belajar lebih dalam. Artinya lebih dalam itu ya belajar tidak dari Bang Kensi, dari channel Bang Kensi, dari Facebooknya, tapi belajarlah dari orang-orang yang mempunyai minat yang sama. Dalam hal ini ada Forsas dan permasalahannya seperti blockchain, cryptocurrency, smart contract, desentralisasi, wallet. Makanya belajar ini tidak hanya dari satu sumber, tapi dari banyak sumber. Di situ nanti akhirnya kita mempunyai materi, mempunyai bahan tambahan ketika ada orang bertanya yang tanda kutip nyeleneh, tanda kutip agak unik gitu ya, karena kita mempunyai materi-materi dari yang lain. Namun pada prinsipnya materi Forsas itu adalah yang tadi dijelaskan oleh Bang Kensi, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyimak kembali di channel YouTube kami yang disediakan, karena mungkin dari beberapa teman di sini yang mungkin mendengar penjelasan Zoom malam ini sambil ada kesibukan yang lainnya. Baik, terima kasih Bang Kensi atas penjelasannya. Saya akan membuka pertanyaan dari beberapa teman yang ada di sini. Silakan Anda bertanya, dan saya izinkan Anda untuk membuka mic-nya karena saya sudah mengizinkan Anda untuk membuka mic-nya masing-masing. Namun tolong pertanyaannya yang jelas, dan pertanyaan yang Anda sampaikan di sini kemungkinan menjadi perwakilan dari pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, sehingga satu pertanyaan itu adalah satu jawaban yang bermanfaat buat seluruh peserta Zoom pada malam hari ini. Oke, tidak usah malu, tidak usah sungkan. Semua pertanyaan Anda itu adalah baik, dan jangan merasa Anda rendah diri. Baik, pertanyaan pertama saya baca dari Mas Muhammad Fikri. Saya bacakan Bang Kensi. Pak, mau izin bertanya, maksud dari crowdfunding sistem itu bagaimana? Crowdfunding sistem itu bagaimana? Saya persilakan. Ya, jadi Project Matrix proses ini dasarnya itu adalah crowdfunding system, cuman sudah menggunakan teknologi blockchain. Ya, crowdfunding system itu adalah menciptakan untuk mendapatkan potensi income dengan modal yang sangat minim dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Nah, crowdfunding system ini artinya suatu pengumpulan dana di dalam sistem, dan di mana di proses ini sistemnya itu bukan manual seperti crowdfunding pada umumnya. Dia mengumpulkan semua orang di seluruh dunia. Jadi ketika orang join di proses, dia mengalokasikan bus. Bus itu adalah cryptocurrency aset. Bus itu akan masuk ke dalam programnya blockchain matrix system dan akan dibagikan sesuai dengan algoritma yang sudah tertanam di dalam smart contract. Nah, kesimpulannya crowdfunding system itu adalah suatu bentuk sistem yang mana kita bekerja untuk mendapatkan potensi income yang luar biasa secara bersama-sama, seperti itu. Oke, Bang Haris. Ya. Ada yang mau ditambahkan? Saya tambahkan sedikit. Crowdfunding itu kalau diartikan bahasa mudahnya, crowd itu banyak atau penuh sesak. Founding adalah
pengumpulan dana dalam arti mengumpulkan bukan pengumpulan itu berkelompok lah seperti itu, mengumpulkan dana tetapi secara banyak orang, namun semua yang dilakukan itu tidak diatur oleh manusia atau dalam arti tidak dikumpulkan secara manual, tapi diatur dalam kontrak pintar atau smart kontrak yang mana tidak ada satupun orang bahkan penciptanya pun mengatur aliran dana sesuai dengan keinginannya karena sudah dikerjakan secara otomatis oleh smart contract tersebut. Ya, jadi crowdfunding itu artinya bisnis yang bisa dijalankan oleh siapapun. Tidak peduli Anda lulus SD, lulus SMP, lulus SMA atau bahkan tidak sekolah sekalipun, tetapi Anda paham konsep ini, Anda bisa jalankan itu. Anda latar belakangnya apapun, dimanapun, karena ini adalah bisnis global atau bisnis internasional. Dimanapun Anda mempunyai koneksi internet, punya Android, Anda bisa berpeluang menjalankan bisnis ini. Mungkin itu tambahnya. Oke, saya buka lagi pertanyaan yang lain langsung bisa dengan suara, tidak apa-apa, tidak harus dengan ketikan, biar lebih cepat. Saya persilakan, monggo. Oke, Mas Muhammad Fikri, sama-sama Mas. Ayo, kalau Anda minimal setiap Zoom punya pertanyaan lah. Jadi Anda itu selalu memikirkan apa kelemahannya, ketidaktahuan Anda karena pengen tahu. Nah, itu harus ditanyakan. Insya Allah di sini ada Mr. TJ dan Mr. Taikun bisa membantu menjawabnya. Nggak usah malu, nggak usah merasa pertanyaan Anda ini adalah pertanyaan yang memalukan, gitu. Pak Yunus ada pertanyaan? Pak Made ada pertanyaan? Harus disenggol satu-satu namanya. Ini ada member yang baru juga, Pak Thohir. Ada pertanyaan? Pinter-pinter muridnya Ban Kensi pinter-pinter, nggak ada yang tanya. Kalau sekolah nggak ada yang tanya, biasanya pinter-pinter kalau dikasih ujian nilainya A, tapi kalau pas chatting kok kadang pertanyaannya kok lucu-lucu gitu loh. Kalau di sini malu ya. Ada dua kemungkinan, Bang Aris. Apa? Udah bisa semua atau mungkin ngeblank sama sekali gitu. Biasanya malah itu. Apa yang diomongin Pak Hari sama Bang Ken Siti apa ini, saya malah bingung, malah nggak ada yang saya tanyakan karena bingung kan gitu. Ya. Bapak Ibu, wah ini nanya aja. Kalau kita semua di sini hanya percaya ini bisnis luar biasa, tapi kalau Anda tidak paham ya seperti Anda maju perang, tapi tidak membawa persenjataan dan strategi. Nah, gitu loh maksudnya. Anda memang tahu itu musuh Anda untuk berangkat perang, tapi kalau nggak bawa senjata sama strategi, pasti belum sampai di medan pertempuran sudah KO. Makanya, monggo. Oh, ini ada pertanyaan dari Bang Andre. Maaf, Mas Haris minta izin untuk Bang TJ berbagi pengalaman. Cara mengajak mitra dengan mudah tapi elegan. Karena Mas TJ sudah tebal pengalaman tebal kayak buku aja. Nah, oke, Bang TJ ada mitra kita dari Aceh namanya Bang Andre bertanya bagaimana ini mengajak mitra dengan mudah tapi elegan. Saya persilakan waktunya Bang TJ untuk bisa menjawab. Hai, soalan yang cantik dan bernas. Bagaimana nak mengajak mitra ya dengan mudah tapi elegan ya. So ini satu soalan yang sangat relevan because kita kena faham ya. Kalau kita nak buat satu pengajakan ya, okey, nak membina mitra rangkaian kita dengan mitra-mitra yang baru, okey. Yang paling penting adalah okey, kita kena trigger mereka dengan penyampaian yang unik. Sekarang Anda kena faham ya, fenomena yang sedang semakin hangat, semakin bangkit adalah fenomena COVID lockdown. Ya, so bila lockdown telah berlaku, okey, di serata dunia, bukan saja di Malaysia,
Ya. tapi di Indonesia, di banyak negara ya. So masalahnya hari ini adalah bagaimana kita nak memperkasakan ekonomi kita. Yang dulu kita biasa buat bisnes yang mungkin secara konvensional, mungkin kita buat bisnes secara perhubungan dengan banyak orang ya di luar ya. Kita biasa pergi luar, kita buat appointment, kita buat seminar, kita memang boleh memperkasakan kita punya ekonomi. Tetapi hari ini kalau anda nak mengajak mitra yang baru, anda kena bagi mereka fikir ya, bagi mereka trigger. Sekarang apa yang berlaku adalah lockdown. So kalau lockdown berlaku, bagaimana kita boleh meraih keuntungan? Bagaimana kita boleh menjana pendapatan secara online? Ya, lebih-lebih lagi, ya, fenomena lebih baru daripada lockdown adalah cryptocurrency. Kalau anda ambil batu ya, terus baling kat mana-mana di Jakarta, sekuat mana-mana pun, kalau terkena siapa di sana, kalau anda tanya mereka soalan, kenal tak apa tu Bitcoin? Kenal tak apa tu Ethereum? I boleh cakap, kebanyakan takkan tahu pun, tak kenal pun. Mungkin tak pernah dengar perkataan cryptocurrency. Ya? So, maksudnya, fenomena kripto wang itu masih baru. Okay? So, kalau anda nak mengajar cara yang mudah, bagi mereka ada lagi banyak soalan. Okay, contoh ya, hari ini fenomena lockdown. Kita ada projek yang hari ini secara online kita boleh menjana kripto wang ya, dengan satu projek yang sangat aman, sangat transparent, dan lebih-lebih lagi desentralisasi. I boleh cakap hari ni tuan perempuan yang mereka takkan faham pun. Lebih banyak mereka tak faham, mereka akan cari anda. Ya, so anda kena bagi mereka feel curiosity. Lebih mereka nak faham lagi apakah topik yang hari ini kita nak hangatkan hari ini. So ini adalah satu cara yang sangat-sangat unik, because hari ini kita ajak kita leader cuba lontarkan ya ajakan-ajakan yang unik bagi mereka tanya lebih banyak soalan ya. Bila mereka banyak soalan, maksud mereka pun nak tahu lebih ya. And hari ini kita akan bagi soalan dengan jawapan dengan solusi. Solusi adalah kontrak pintar, kripto wang. So kalau hari ini kita boleh buat ajakan secara begini, I rasa, I confident, I yakin lebih banyak orang akan berturut serta dengan kita punya ajakan ya. So inilah ya cara yang kita boleh buat untuk kita ajak, and lebih lagi cuba gunakan sistem online ya. So dari dulu kita memang biasa jumpa teman-teman minum kopi, sambil minum kopi kita buat presentasi. Hari ini teknologi yang sangat membantu untuk kita nak melonjakkan ekonomi kita adalah Zoom meeting. So ini adalah satu cara yang sangat-sangat sempurna, aman dan mantap. Gunakan Zoom meeting ya. Lebih banyak kita buat Zoom meeting, lebih banyak kita akan berkembang dalam projek Forsage. Itulah Encik Faris saya punya berkongsian tentang bagaimana kita buat ajakan yang lebih mudah dan elegan. Oke, baik. Jadi artinya clue-nya itu adalah kita memanfaatkan, kita bersyukur, katakanlah kita memanfaatkan momentum pandemi ini sebagai cara bagaimana kita mendapatkan penghasilan dengan cara online. Karena memang banyak orang di sana bekerja harus bertemu dengan orang. Harus bertatap muka, harus berkumpul. Namun karena pandemi, karena penyakit ini di seluruh dunia adalah penyakit yang memang belum ada obatnya. Tapi ekonomi, kehidupan kita, rumah tangga kita membutuhkan finansial. Ya inilah adalah salah satu cara. Mungkin bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara kita meningkatkan, bahkan menambah ekonomi keluarga kita. Manfaatkan teknologi. Memang kita akhirnya dipaksa untuk melek teknologi. Bukan hanya melek kripto ya, tapi melek teknologi. Teknologi apa? Teknologi yang berbasis online. WhatsApp pinter. Yang nggak tahu Zoom jadi tahu Zoom. Oke? Yang tidak tahu akhirnya belajar wallet jadi tahu wallet. Yang nggak tahu Bitcoin belajar Bitcoin. Saya yakin teman-teman di sini akhirnya belajar sejarahnya Bitcoin, karena sebelum belajar ke Tron, Ethereum pasti apa sih sebetulnya cryptocurrency. Akhirnya kita melek teknologi dan kita menjadi salah satu pelaku bisnis di era revolusi industri keempat.
Tidak sadar tujuannya ada mencari keuangan, tapi akhirnya kita malah jadi pinter kan gitu, Bang TJ, kan akhirnya begitu. Karena memang dimanapun memang tidak hanya di Malaysia, di Indonesia pun berkumpul masih sesuatu yang dilarang. Namun karena dapur kita juga tetap harus ngebul gitu kan, jadinya ya bagaimanapun juga inilah salah satu cara, dan memang sudah terbukti. Saya sendiri adalah bimbingan dari Bang Kensi yang ini menjadikan ilmu baru yang membantu dan menambah penghasilan, income buat kita. Baik, saya kira mungkin garis benang merahnya di sana. Jadi jangan takut dengan teknologi. Kita dipaksa tanda kutip untuk melek teknologi online. Supaya berjalan dapur kita kan gitu. Baik. Bang Andre, ini saya baca komentarnya. Cara merubah mindset para calon mitra kita karena sudah pernah korban bisnis penipuan atau BO, bagaimana Bang TJ? Ini juga mewakili dari member yang lain, saya yakin. Oke, mungkin ini artinya mereka sudah tahulah bisnis online, tetapi mereka harus bagaimana meyakinkan mereka bahwa Forsage ini berbeda, bukan seperti bisnis online yang sebelumnya. Yang online juga, bisnis BO juga online kok. Nggak ketemu orang kok. Tetapi apa? What is different? What is selling point from Forsage? Gitu mungkin bisa TJ. Ya, ini satu soalan yang memang bagus ya, mantap ya. Sebab memang ini adalah satu soalan yang sangat famous, terkenal di rantau bisnes ya. Oke, Anda kena faham ya. Bila hari ini kita bicara tentang cryptocurrency ya, projek networking ya, bisnes yang beroperasi secara online ya, kalau gunakan perkataan Bitcoin, orang cakap adakah ini scam, adakah ini satu penipuan, adakah ini benar, Anda datang hari ini nak curi duit saya ke, nak tipu saya ke. Ini adalah satu perdebatan topik yang sangat-sangat yang sedang berlanjur ya, tak boleh dihentikan ya. So untuk memberi mereka satu kefahaman yang sangat-sangat halus, yang paling penting adalah pengetahuan kita. Kita kena tingkatkan ilmu yang dari segi apa yang kita buat hari Forsage. Apakah itu Forsage? Apakah itu currency? Apakah itu blockchain? Kenapa kita kena buat Forsage? Kenapa Forsage lain daripada lain? Ini adalah ilmu yang kita kena tingkatkan dalam diri kita ya. Okay. So dengan secara ringkas, kenapa Forsage? Sebab apa Forsage ya? Memang di luar banyak kontrak pintar ya, di luar menggunakan konsep macam Forsage, tapi scam. Banyak yang scam ya. So anda kena faham ya. Perbezaan dengan Forsage dengan projek-projek scam yang keluar, yang pertama adalah kontrak pintar. Forsage ini adalah satu kontrak pintar yang tak mengumpul dana manusia ya. Memang 100% masuk, 100% keluar. Dan juga kontrak ini juga ya, kalau nak buat peninjauan, kalau anda buat programming, anda mungkin faham. Kalau saya boleh faham because setiap program ada dia punya loop. Kalau loop itu masih ada pembukaan, maksudnya kontrak itu ada juga duit yang wang yang masuk ke poket yang lain. Tetapi di Forsage, kontrak ini memang tertutup, loop dia tertutup. Maksudnya 100% masuk, 100% keluar. Ini yang banyak orang tak faham ya. So inilah sebab hari ini di Forsage ya, apa-apa dana-dana duit yang kita keluarkan, 100% yang dikeluarkan dari mitra-mitra yang luar akan juga 100% masuk ke mitra-mitra yang lain. Means 100% in, 100% out. Memang tak satu sen pun yang diambil oleh Forsage. Ini satu. Yang kedua adalah apa-apa pendapatan yang kita patut sahut, patut dapat juga dibayar secara langsung ke dompet wang kita, blockchain wallet. Tak perlu melalui proses ya, withdrawal yang sangat-sangat letih yang kita pernah buat dulu ya. Sebab apa dulu sangat letih, sangat susah, sangat perit, sebab withdrawal ni sangat bergantung kepada tuan rumah. Ya.
tuan rumah yang memiliki kontrol yang besar ya. Okey. So yang ini yang masalah hari ni. Apa withdrawal ada mingguan, ada bulanan ya. So yang ini kita terpaksa bergantung kepada tuan rumah. Tetapi yang ini tuan perempuan dan tuan sekalian anda kena faham. Projek ini sangat transparent. Yang apa-apa ya yang berlaku di algoritma matrix ini 100% langsung akan masuk ke dompet kita. Tak payah nak was-was pun. So ini adalah satu pendekatan yang banyak orang tak faham pun ya tentang foresight. Okay, so ini satu ilmu yang anda kena faham, kena hayati. Okay, and lebih-lebih lagi bila orang cakap dengan perkataan cryptocurrency scam ke tak scam, anda kena bagi mereka faham dulu ya. Kalau cryptocurrency scam, tanya mereka balik apa sebab scam. Ya. Pernah tertipu ke? Tanya mereka begitu. Kalau kena tertipu, okey, anda cuba bagi mereka faham lagi. Sebab apa anda kena tipu? Kenapa anda hilang duit? Kenapa foresight bukan? Kenapa foresight lain berlain? Ini yang ilmu yang kita kena tingkatkan dalam diri kita. Dan saya percaya dengan kepimpinan yang hebat Bapak Kenzi dengan Bapak Haris, saya percaya Bapak Kenzi satu leader yang sangat-sangat berhemah tinggi sebab beliau selalu ya meletak beratkan ya tentang ilmu dulu ya. Beliau selalu beri ilmu dulu sebelum beliau nak ceritakan tentang bisnes. Itulah kehebatan Bapak Kenzi. Anda boleh belajar banyak dengan Bapak Kenzi, dengan Power Team dan bersama kita sama-sama kita akan sahut cabaran ini ya, satu perjalanan yang murni tapi yang paling penting teman-teman sekalian ilmu. Tingkatkan ilmu anda. Ini adalah saya punya cakap sharing tentang perkongsian tentang soalan tersebut. Kepada Bapak Haris, terima kasih ya. Sama-sama Bang TJ. Jadi ilmu atau pemahaman tentang konsep forsas ini yang nomor satu yang akhirnya kita bisa membedakan apakah bedanya BO yang sudah kemarin-kemarin dengan forsas. Tinggal aja kita tanya, kalau Anda mengatakan itu scam, penyebabnya apa? Kenapa forsas tidak bisa scam? Cek smart kontraknya, ini address smart kontraknya. Apakah ada pengumpulan uang? Apakah ada pengumpulan dana di sana? No admin. Semua bonus yang masuk dibelikan slot langsung ke membernya, artinya tidak ada pengumpulan dana. Jadi tidak ada berpotensi untuk scam, karena manfaatnya apa forsas menjadi scam? Karena nggak ada duitnya sebetulnya di forsas itu, smart contract forsas begitu ya, kurang lebih Bang TJ ya. Artinya mengalir saja kan begitu dari A ke B dan otomatis seperti itu. Artinya ilmu ini memang diperlukan karena supaya kita bisa lebih membedakan garis merahnya antara bedanya BO dengan forsas. Mungkin gitu. Nah, ada pertanyaan lagi dari Muhammad Fikri. Saya mau izin bertanya mungkin untuk yang sudah berpengalaman, untuk strategi prospek secara online itu kita harus seperti promosi terus-menerus, menunggu orang tertarik atau menawarkan ke orang-orang secara online, seperti menjapri mereka atau menjapri mereka itu private chat atau yang lain. Mohon pencerahan selaku leader Pak Haris dan seterusnya. Jadi ini artinya kalau kita memang menjalankan ini secara online, Bang TJ, apakah kita harus menawarkan bagaimana model promosinya? Terus-meneruskah atau WA private chat kah atau bagaimana? Mungkin bisa, karena tidak semua orang pede, tidak semua orang juga didengar gitu ya, mungkin karena kau siapa? Cerita bisnis itu kalau menawarkan orang takut ditolak. Orang kita Indonesia ini juga punya budaya takut ditolak dan takut untuk tidak diterima konsepnya gitu. Atau mungkin Bang Kenzi atau Bang TJ bisa menambahkan. Saya persilakan. Okey, tentang online marketing ya. Okey, satu soalan yang sangat bernas juga ya. So, okey, I cuba bagi pencerahan sikit tentang online marketing ya. So, pertama sekali ya, sebelum kita bicara tentang online marketing, yang paling penting adalah kita kena haluskan tentang kita target market. Target market itu sangat besar tuan-puan ya. Target market itu sangat besar. Ya. So dari segi selalunya kita buat training ya. So bila I buat training, ada 3 target market yang kita kena kategorikan ya. Yang pertama,
kita gunakan kata hot market, panas, market yang panas, ya. Hot market. Hot market maksudnya adalah market yang sangat-sangat dekati kita, yang sangat dekat. Contoh kawan kita, rakan seniaga, mungkin ya keluarga, ya itu adalah hot market. Yang kedua, adalah market yang dipanggil adalah warm market. Warm market, warm, W-A-R-M ya, dalam bahasa Inggeris warm. Warm maksudnya separa panas, ya separa panas, warm market ini adalah yang mungkin kita kenal tapi tak sangat kenal. Mungkin dia adalah mungkin rakan jiran tapi tak kenal sangat, tapi pernah jumpa dia, mungkin kita naik lift kat mana-mana apartment, berjumpa, kita senyum. So ini adalah warm market yang kita pernah tengok tapi tak dekat sangat. Kita boleh dekati lagi, ya. Yang satu lagi adalah cold market. Market yang sejuk, yang stranger market, ya. So bila kita halusi target market dengan 3 kategori ini, baru kita akan buat strategi online marketing, ya. So untuk kalau kita nak cakap, seorang cakap, mungkin teman-teman sekalian mungkin cakap, I tak kenal siapa pun, I tak kenal manusia, ya, I tak pernah buat bisnes, I tak ada orang. Okay, no problem. Untuk orang begini, kita kena terus menjurus ke arah cold market, market yang sejuk, tak pernah tengok, stranger market, ya. So untuk stranger market, kita boleh gunakan funnel system, ya. So funnel system maksud kita buat laman web, ya, laman web, lepas tu kita buat marketing, online marketing guna Facebook, Instagram. So ini adalah cara-cara pendekatan yang kita boleh, ya, meraih banyak orang join kita dengan cold market. So setiap market ada strateginya. So mungkin topik ini kita boleh lanjutkan dengan training session. Mungkin Bapak Kenzi, Bapak Haris, mungkin lepas kita kembangkan kita punya mitra, ya. So lebih banyak leader, ya, telah menyahut rezeki yang besar Forsage. Mungkin kita boleh buat training. Bagaimana kita buat online marketing yang mantap dari segi banyak jenis target market, kita boleh teruskan, ya, Encik Bapak Haris. So yang ini kita perlukan training. Ya? Ya. Teruskan Pak, teruskan. Artinya itu di materi berbeda ya, marketing 3 target marketing tadi. Mungkin nanti ada pembahasan lebih khusus marketing secara online. Gitu Bang TJ ya. Yes. Baik, jadi saya tambahin sedikit bahwa ada 3 market besar di dalam prospek kita adalah hot market, yaitu orang-orang terdekat kita, saudara, teman, kakak, teman sekolah, teman SMP, teman SMA, dan seterusnya yang sering ketemu. Itu mungkin agak ragu, karena adalah ada trust, ada orang yang selalu bertemu, sehingga kita mungkin menawarkannya mungkin dengan cara yang lebih ke arah kekeluargaan, lebih santai, lebih tidak memaksa, karena kalau terjadi ketidakcocokan jangan sampai terjadi crash, tidak terjadi masalah kan gitu, karena ini adalah orang-orang yang selalu kita bertemu. Kemudian kedua ada warm market, adalah mungkin tetangga kita yang jarang bertemu, hanya tegur sapa saja, itu mungkin ya sekedarnya saja, artinya tidak terlalu intensif. Yang lebih sebetulnya berpeluang adalah di cold market tadi. Di cold market itu adalah kita tidak kenal, tapi kita bisa mengkontak mereka. Ketika kita menyampaikan informasi, orang bisa kenal kita. Contoh di media sosial, di Instagram, di Facebook, atau mungkin di kolom website, kita pasang iklan, di Google Ads, atau kita pasang iklan di apapun. Artinya semua yang tidak kenal kita akan tahu kita, karena kita menawarkan sebuah peluang bisnis. Dan itu kita merasa seperti suka-suka kita, artinya kita menyampaikan dengan sepenuh semangat, karena mereka orang yang tidak kita kenal. Seandainya dia menolak kita, ya no problem, karena kita nggak kenal. Artinya ketika dia akhirnya bertanya, itu malah sebetulnya bukan kita memaksa mereka, tapi mereka yang penasaran untuk bertanya pada kita, kan begitu ya? Mereka bertanya pada kita karena penasaran, apa nih sampaikan iklan ini, apa ini postingannya Bang Kenzi ini, bertanya. Ketika orang bertanya, artinya orang itu berminat, sehingga kita lebih masuknya lebih mudah. Jadi mungkin di sanalah, dan itu nanti akan kita ajarkan dalam pertemuan selanjutnya, karena memang 3 segmen ini memang perlakuannya tidak sama. Jadi tidak bisa dipukul rata, begitu ya Bang TJ ya? Pendekatannya ya. Kita boleh lanjutkan dengan training session, seminar training ya, untuk bagaimana kita nak buat online marketing, untuk hot market.
secara direct approach ya, bagaimana kita nak buat tap cold market yang stranger market dengan online marketing, social media marketing, blog system, semua ni kita akan ajar ya dalam training system kita ya. So mungkin kita berlanjutkan dengan training seminar. So mungkin Bapak Kenzi dengan Bapak Haris boleh anjurkan, kita boleh buat ya, no problem. Okay, lagi pun senang saja kalau kita ada result apa-apa, Mr. Kenzi punya result ke, leader-leader punya result yang kita share dekat kita punya group, you prospek-prospek baru yang baru join kita punya group, dia boleh share dekat dia punya Instagram story, Facebook story macam tu. Kena lebih detail lah, kita kena share, kena konsisten. Online marketing tu kena konsisten. Macam satu hari dia akan post pasal kripto, kita kena panggil orang, macam kita di Malaysia kita bina satu network macam mana tahu, kita akan panggil dijemput satu prospek nak bagi satu edukasi tentang mata wang digital, sebab ramai di luar sana tu memang tidak tahu pasal mata wang digital, macam mana kita boleh mendapat untung daripada mata wang digital. So macam saya akan panggil, saya akan bagi you satu knowledge tentang mata wang digital, and then saya bagi you satu peluang yang awak boleh menjana pendapatan di kripto tanpa beli. Sebab harga sekarang mata wang digital tu, kalau Ethereum, Bitcoin semua harga dah cecak beberapa ratus ribu. Orang tidak mampu untuk beli mata wang digital tu. So kita bagi satu peluang, hanya dengan bermodal $10, $20, $50, dia boleh start satu bisnes international untuk menjana unlimited income. So inilah satu konsep yang kita buat di Malaysia. Kita akan panggil, jemput prospek untuk dengar tentang mata wang digital, and then kita bagi satu opportunity. Okay, this is this opportunity, you can earn unlimited digital asset from this. Sebab di sini kita menjana pendapatan tu daripada BUSD. BUSD adalah stable coin. Then you sudah dapat pendapatan dekat BUSD, you boleh swap you punya currency. You nak Ethereum ke, you nak Tron ke, Binance, you nak kripto apa yang awak punya kesukaan, kegemaran kripto apa you nak, you boleh swap. So kita di Malaysia kita buat network memang macam ni, and then kita follow sistem. Setiap 2 hari, 3 hari sekali kita akan buat Zoom meeting, kita buat number dekat kita punya Zoom. Semua kena konsisten. Konsisten memang ada result. Dekat online kita kena buat konsisten. Kena banyak cakap tentang kripto, kena banyak cakap pasal smart contract, sebab ramai di luar sana memang tahu Ethereum, pernah dengar, Bitcoin pernah dengar, tapi dia tak tahu macam mana ekosistem, macam mana kita boleh dapat keuntungan. Ya. So inilah dia punya caranya. Ya, mohon izin Bang Tikon sama Bang TJ untuk bisa di-share nanti Instagram atau Facebooknya, karena memang kekuatan konsisten ini mengalahkan segalanya. Saya tahu itu. Saya sangat percaya dengan kekuatan konsisten. Jadi tiap hari kita dicekokin atau dimasukin informasi yang selalu berulang-ulang, itu menjadi habit kita. Itu menjadi kebiasaan kita, dan itu menjadi kita seomong-omong kita juga akhirnya menjadi yang ngomong soal itu, kan begitu. Artinya karena kita mau belajar dari orang yang sudah berpengalaman. Mungkin teman-teman belajar hanya dari 1-2 sumber, dan itu pun dipaksa. Tetapi di sini sebetulnya ketika kita pengen sukses, ya kita harus mengikuti, follow Mr. TJ atau Mr. Kenzi, atau follow siapapun tentang berita-berita tentang cryptocurrency. Karena mungkin di Indonesia ini orang merasa bahwa Forsas ini adalah satu-satunya bisnis yang menggunakan kripto, padahal banyak di luar sana menggunakan kripto, dan Forsas adalah salah satunya saja, gitu kan. Itu yang menjadi mungkin agak merasa kripto dengan Forsas adalah saudara kandung, tapi sebetulnya bukan, gitu kan. Seperti itu yang menjadi kadang-kadang pemahamannya masih terbatas. Bang Kenzi mungkin bisa menambahi, Bang Kenzi. Ya, jadi tidak banyak yang saya tambahkan, cuman pada intinya Zoom meeting malam ini kita dihadirin sama Bang TJ dan Bang Tikon. Nah, perlu diketahui Zoom meeting malam ini adalah Zoom meeting untuk umum, ya. Jadi pembahasan detail atau pembahasan mindset ataupun tentang teknologi blockchain itu akan kita create atau kita bentuk di session, nantinya akan masuk dalam materi PIP Power Team. Nah, artinya nanti untuk tim yang tergabung di Power Team, Forces Power Team, kita akan mengadakan edukasi VIP untuk pengembangan diri tentang teknologi blockchain, yang mana itu adalah bekal bukan hanya untuk Forces saja, tapi untuk berkelanjutan. Bahkan ilmu tentang blockchain ini bisa diwariskan ke anak kita nanti. Jadi ilmunya sangat bermanfaat karena ini adalah generasi
ya, generasi teknologi baru yang mulai mau berkembang, ya. Beberapa bank mulai mempelajari algoritma untuk database mereka, dan bahkan ada yang sudah mengimplementasikan. Nah, artinya ketika kita memulai saat ini untuk mempelajari ini adalah aset, ya, aset dalam bentuk ilmu pengetahuan yang mana bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Seperti itu. Oke, Bang Aris. Oke. Jadi